Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa ataupun sejarah Revolusi Perancis. Namun di sini kita akan lebih spesifik lagi membahasnya, yaitu mengenai seorang tokoh yang cukup punya kontribusi yang besar terhadap tercetusnya peristiwa Revolusi Perancis, yaitu Napoleon Bonaparte, yang mana Napoleon Bonaparte ini merupakan seorang tokoh jenderal yang sangat revolusioner. Nah, jika kita lihat berdasarkan biografinya, Napoleon Bonaparte ini lahir di Casa Bonaparte, yaitu di kota Ajaccio atau di Korsika pada 15 Agustus 1769 dan meninggal pada 5 Mei 1821 saat ia masih berusia 51 tahun. Napoleon berasal dari sebuah keluarga bangsawan lokal dengan nama Napoleon di Bonaparte, dalam bahasa Korsika Napoleone atau Napoleon. Di kemudian hari, ia mengadaptasi nama Napoleon Bonaparte yang lebih berbau Prancis. Nah, keluarga Bonaparte ini merupakan keluarga bangsawan yang berasal dari Italia, lalu kemudian pindah ke Korsika pada abad ke-16. Ayahnya bernama Nobil Carlo Bonaparte, yang merupakan seorang pengacara dan pernah menjadi perwakilan Korsika pada saat Louis ke-16 berkuasa pada tahun 1777. Ibunya bernama Maria Letizia Ramolino. Napoleon juga memiliki kakak bernama Joseph dan 5 adik, yaitu Lucien, Elisa, Louis, Pauline, Caroline, dan Germaine. Nah, Napoleon dibaptis kemudian sebagai Katolik beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang kedua, tepatnya pada 21 Juli 1771 di Katedral Ajaccio. Kebangsawanan, kekayaan, dan koneksi keluarga yang luas memberi Napoleon kesempatan yang luas untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Pada bulan Januari 1779, ia didaftarkan pada sebuah sekolah agama di Autun, Prancis untuk belajar bahasa Prancis. Pada bulan Mei, ia mendaftar di Akademi Militer di Brienne-le-Chateau. Di sekolah, ia berbicara dengan logat Korsika yang kental sehingga sering dicemooh oleh teman-temannya. Hal ini kemudian memaksa Napoleon untuk belajar lebih sungguh-sungguh. Napoleon ini adalah seorang tokoh yang pintar matematika dan cukup memahami pelajaran sejarah dan geografi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Brienne pada 1784, Napoleon mendaftar di sekolah elit École Militaire di Prancis, yaitu tepatnya di Paris. Di sana ia dilatih menjadi perwira artileri. Ketika bersekolah, ayahnya meninggal. Napoleon pun dipaksa menyelesaikan sekolah yang normalnya berjalan 2 tahun itu menjadi hanya 1 tahun. Kecerdasannya membuat Napoleon lulus akademi saat berusia 15 tahun. Ia diuji oleh ilmuwan terkenal bernama Pierre-Simon Laplace yang di kemudian hari ditunjuk oleh Napoleon untuk menjadi anggota Senat. Dalam sejarah hidupnya, Napoleon menikahi janda bernama Josephine de Beauharnais. Kehidupan perkawinan mereka penuh ketidakpercayaan dan perselingkuhan. Di antaranya perselingkuhan Napoleon dengan gadis Polandia bernama Maria Walewska. Karena usia yang lebih tua, Josephine tidak menerima keturunan kepada Napoleon. Mereka pun akhirnya bercerai. Kemudian Napoleon menikah lagi dengan Maria Louise, putri Kaisar Austria François I, yang mengikat persekutuan Austria dan Prancis atas nasihat Perdana Menteri Metternich untuk menyelamatkan negaranya.
Pernikahan itu berakhir dengan kekalahan Napoleon yang pertama, yakni dengan jatuhnya kota Paris akibat diserang oleh Rusia, Austria, dan Prusia. Napoleon pun dibuang ke Pulau Elba, sementara itu Marie Louise dibawa pulang oleh ayahnya ke Wina. Karir militer Napoleon menanjak pesat setelah berhasil menumpas kerusuhan yang dimotori kaum pendukung royalis dengan cara yang sangat mengejutkan. Ia menembakkan meriam di kota Paris dari atas menara. Peristiwa itu terjadi tahun 1795 saat ia berusia 26 tahun. Berbagai perang yang dimenangkan oleh Napoleon diantaranya melawan Austria dan Prusia. Pada 1799 ia membentuk pemerintahan konsulat. Dewan konsulat beranggotakan beberapa pemimpin terkemuka, yakni Napoleon dan Sieyès. Pada masa ini, kode Napoleon mulai digunakan yang nantinya akan menjadi cikal bakal hukum sipil modern. Pada masa kejayaannya, Napoleon menguasai hampir seluruh dataran Eropa, baik dengan diplomasi maupun peperangan. Di antaranya adalah Belanda dengan diangkatnya adik Napoleon yang bernama Louis Napoleon, Spanyol dengan diangkatnya Joseph Napoleon, dan di Swedia dengan diangkatnya Jenderal Bernadotte sebagai raja yang kemudian melakukan pengkhianatan. Selain itu, sebagian besar wilayah Italia direbut dari Austria dan Polandia dengan diangkatnya Józef Poniatowski sebagai wali negara Polandia. Dalam organisasi militer, Napoleon memiliki kontribusi besar dengan mengenalkan istilah korps yang terdiri atas kumpulan divisi. Pembentukan korps ini didukung oleh besarnya pendaftaran tentara yang mengakibatkan jumlah tentara menjadi membengkak. Oleh karena itu diperlukan suatu kesatuan tentara yang lebih besar dari divisi. Napoleon dikenal lebih memilih menggunakan artileri secara besar-besaran untuk menghancurkan tentara musuh daripada menggunakan tentara infanteri secara langsung. Ia memilih artileri yang memiliki mobilitas tinggi agar dapat mendukung taktik manuver yang sering digunakannya dalam pertempuran. Salah satu artileri yang sering digunakan adalah meriam sistem tahun 11 yang merupakan inovasi dari meriam sistem Gribeova. Akan tetapi tidak semua peperangan berhasil dimenangkan oleh Napoleon. Ia gagal menginvasi daratan Mesir dan akibatnya harus berhadapan dengan kekuatan Inggris, Mamluk, dan Utsmani. Meski di daratan gurun, Napoleon sukses mengalahkan tentara gabungan Utsmani dan Mamluk dalam pertempuran Piramida. Namun beberapa hari kemudian armada Prancis dikalahkan oleh armada Inggris di bawah pimpinan Laksamana Horatio Nelson di Teluk Aboukir. Armada Horatio Nelson untuk kedua kalinya berhasil mengalahkan armada Prancis. Napoleon juga gagal dalam menginvasi Rusia karena ketangguhan dan kecerdikan strategi Jenderal Mikhail Kutuzov dan Tsar Alexander I dalam menghadapi pasukan Prancis. Mereka memanfaatkan musim dingin Rusia yang dikenal mematikan dan pengkhianatan Raja Swedia, Jenderal Bernadotte. Strategi Rusia dalam hal ini adalah membakar kota Moskow ketika Napoleon berhasil menaklukkan kota itu setelah melewati pertempuran melelahkan di Borodino dan mengharapkan sumber logistik baru. Setelah 4 tahun berkuasa sebagai konsul Republik Prancis, Napoleon terpilih menjadi Kaisar Republik Prancis dalam suatu pemungutan suara. Namun keberhasilan itu membuatnya menjadi angkuh. Ia pun menobatkan diri sebagai Kaisar Prancis pada 1804. Model kekaisaran Napoleon yang mulai menjurus ke sistem pemerintahan absolut ternyata tidak diinginkan oleh rakyat. Masa kekaisaran ini hanya berlangsung selama 100 hari. Sistem pemerintahan Napoleon menimbulkan frustasi karena menurut rakyat, Napoleon terlalu mudah membelokkan arah revolusi. Hal ini berdampak pada kekalahannya dalam perang di Rusia dan Leipzig. Oleh karena itu, rakyat kembali memberi peluang kepada keturunan Raja Louis ke-18 untuk menjadi raja di Prancis.
Prancis direstorasi sebagai kerajaan monarki konstitusional pada 1814 dengan dipimpin oleh Raja Louis ke-18 yang merupakan paman dari Louis ke-16. Selanjutnya Napoleon melarikan diri ke Pulau Elba dan disambut oleh rakyat yang setia kepadanya. Ia dapat merebut kekuasaan dengan mudah, namun ketika Inggris kembali melakukan serangan, Napoleon dapat dikalahkan oleh Duke of Wellington dari Inggris dan Gebhard Lebrecht von Blücher dari Prusia dan pertempuran Waterloo di Belgia. Kekalahan Napoleon karena pihak Inggris menggunakan persenjataan baru hasil temuan Jenderal Shrapnel dari Inggris. Sejak 1815 Napoleon turun tahta dari kekuasaan negara Prancis. Ia dibuang ke Pulau Saint Helena di Afrika Barat hingga akhir hayatnya, yaitu pada 5 Mei 1821. Sepeninggal Napoleon, Louis ke-18 kembali memegang kekuasaan, berlanjut hingga Raja Karl Charles ke-10 dan Raja Louis Philippe.